Udah recording belum? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Susanti dengan nomor NIM 2005544, saya sendiri Alia Aprilia Koswara dengan NIM 2005588 dan Lilis Kalimatus Syadiah dengan nomor NIM 2005677 akan menyampaikan materi yang berjudul materi dan perubahannya. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Susanti. Padanya dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian materi, sifat-sifat materi, dan klasifikasi materi. Materi adalah merupakan sesuatu yang memiliki massa dan volume serta menempati ruang benda-benda di sekitar kita, misalnya yaitu meja, mobil, buku, air, dan udara. Juga merupakan materi, karena selain menempati ruang, juga mempunyai massa. Selanjutnya yaitu ada sifat-sifat materi. Sifat-sifat materi terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika yaitu sifat yang berhubungan dengan penampilan fisik yang biasanya dapat diamati dari luar materi. Sifat fisika ini tidak menyebabkan terjadinya terbentuknya zat lain. Contohnya yaitu warna, bau, rasa, titik didih, dan massa jenis. Selanjutnya yaitu sifat kimia. Sifat kimia yaitu sifat khas yang menjadi identitas dasar materi yang dapat diamati di dalam materi tersebut. Sifat kimia ini berhubungan dengan perubahan menjadi zat lain, menyebabkan terbentuknya zat lain. Contohnya keelektronegatifan, kereaktifan, energi ionisasi, dan energi ikatan. Lalu selanjutnya ada klasifikasi materi. Klasifikasi materi terbagi menjadi tiga, yaitu ada unsur, senyawa, dan campuran. Unsur yaitu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia. Contohnya besi, emas, tembaga, aluminium, oksigen, dan belerang. Unsur dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur logam dengan contoh besi, aluminium, emas, tembaga, seng, platina, dan perak, dan unsur non-logam, yaitu oksigen, hidrogen, belerang, karbon, fosfor, dan nitrogen. Selanjutnya yaitu ada senyawa. Senyawa yaitu zat tunggal yang masih dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih dengan sifat yang berbeda dari asalnya. Senyawa yang kita kenal sehari-hari yaitu air, garam dapur, gula, urea, dan kalsium karbonat, kapur. Yang selanjutnya yaitu campuran. Campuran adalah suatu bahan yang terdiri dari dua atau lebih zat yang berlainan yang bergabung menjadi satu yang masih mempunyai sifat zat asalnya dengan tidak mempunyai komposisi yang tetap. Campuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak bisa dibedakan antara zat-zat yang bercampur di dalamnya. Seluruh bagian yang bercampur mempunyai sifat yang sama, contohnya seperti udara, paduan logam. Selanjutnya yaitu campuran homogen. Campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang mengandung zat-zat yang tidak dapat bercampur satu dengan yang lain secara sempurna. Masih dapat dikenali sifat-sifat partikel dari zat asal yang bercampur tersebut, seperti bentuk dan warnanya. Nah, untuk contohnya yaitu batu-batuan yang ada di alam, batu kapur dan batu pualam, air lumpur, dan ada air dengan minyak. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Saudari Susanti.
Selanjutnya ada wujud materi. Yang pertama ada zat padat. Zat padat adalah materi yang mempunyai bentuk dan volume tertentu. Materi dalam wujud padat contohnya baja, batu, dan kapur. Ada dua cara partikel padat bisa tersusun. Yang pertama dalam baris-baris teratur yang rapi, dan dalam susunan yang tidak tertentu. Zat padat yang partikelnya tersusun dalam baris yang teratur rapi disebut kristal. Contoh umum kristal adalah sebagian besar logam, intan, es, dan kristal garam. Zat padat yang partikelnya tidak tersusun secara teratur disebut amorf. Zat padat amorf biasanya bertekstur mengkilat atau elastis. Contohnya lilin, kaca, karet, dan lainnya. Lalu ada zat cair. Zat cair merupakan zat yang mempunyai volume tertentu, dan zat cair akan berbentuk seperti wadah yang ditempatinya karena zat cair digambarkan sebagai zalir atau fluida. Zalir adalah zat dengan molekul-molekul yang bergerak bebas saling melewati, sehingga menyesuaikan bentuk wadahnya. Materi dalam wujud cair, misalnya air, minyak goreng, alkohol, bensin, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada zat gas. Zat gas adalah wujud materi yang mudah berubah bentuk dan volumenya. Seperti zat cair, gas digambarkan sebagai zalir. Partikel-partikel di dalam gas dengan cepat menyebar mengisi semua ruangan yang tersedia. Karena terdapat jarak yang jauh antara partikel-partikel gas, gas bisa dengan mudah dimanfaatkan untuk mengurangi volumenya. Materi yang tergolong dalam wujud gas, misalnya udara, gas bumi, gas LPG, dan lainnya. Adapun perbedaan sifat zat padat, zat cair, dan gas. Zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu, sedangkan zat cair bentuk tidak tetap dan bergantung pada wadahnya atau volume. Dan zat gas tidak mempunyai bentuk dan volume tertentu. Zat padat, jarak antara partikel sangat rapat. Zat cair, jarak antara partikel agak renggang. Dan zat gas, jarak antar partikel sangat renggang. Lalu pada zat cair, maksud saya pada zat padat, partikel-partikelnya tidak dapat bergerak bebas. Lalu pada zat cair, partikel-partikelnya bergerak bebas. Dan zat gas, partikel-partikelnya dapat bergerak sangat cepat. Lalu selanjutnya ada perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan materi yang tidak disertai terjadinya zat baru. Tidak berubah zat asalnya, hanya terjadi perubahan wujud, perubahan bentuk, atau perubahan ukuran. Ada beberapa bentuk perubahan fisika. Yang pertama, perubahan fisika karena perubahan wujud. Perubahan fisika yang mengakibatkan perubahan wujud dapat terjadi karena pengaruh pemanasan. Materi yang telah mengalami perubahan fisika karena perubahan wujud dapat dikembalikan pada wujud semula. Contohnya, es yang berwujud padat jika dibiarkan di tempat terbuka akan berubah wujud menjadi cair. Lalu yang kedua ada perubahan fisika karena perubahan bentuk. Tukang kayu yang mengubah kayu menjadi kursi dan meja, perubahan materi dari kayu menjadi kursi termasuk perubahan fisika. Karena kayu hanya mengalami perubahan bentuk saja, sedangkan sifatnya tidak berubah. Lalu ada perubahan fisika karena perubahan ukuran. Contohnya biji kopi yang digiling menjadi serbuk kopi dan batu yang dipecah-pecah. Sifat kopi tidak berubah, yang berubah hanya ukurannya. Demikian juga dengan batu yang dipecah-pecah. Lalu yang keempat ada perubahan fisika karena perubahan volume. Contohnya air raksa atau alkohol dalam termometer yang memuai jika menyentuh permukaan yang panas, sehingga dapat digunakan sebagai pengukur suhu. Sifat raksa dan alkohol tidak berubah meskipun mengalami pemuaian.
Lalu yang kelima ada perubahan fisika karena perubahan bentuk energi. Ingat bahwa energi tidak dapat dihilangkan dan juga tidak dapat diciptakan. Energi hanya dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk lain. Contohnya, lampu pijar menyala dan kipas angin berputar. Lalu ada perubahan fisika karena pelarutan. Contohnya adalah ketika kita membuat kopi, rasa kopi itu setelah dilarutkan dalam air tetap sama atau tidak berubah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Delis. Ya, baik. Terima kasih. Yang selanjutnya ini ada Bagan yang sudah kita kenal dari SD, yaitu ada cair ke padat, disebutnya membeku, padat ke cair melebur, cair ke gas menguap, gas ke cair mengembun, gas ke padat menyublim, dan padat ke gas mengkristal. Ini termasuk perubahan fisika. Lalu selanjutnya ada perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Perubahan kimia merupakan perubahan zat yang menyebabkan terjadinya satu atau lebih zat yang jenisnya baru. Perubahan kimia selanjutnya disebut reaksi kimia. Yang pertama, peristiwa perubahan kimia karena pembakaran. Salah satu perubahan kimia yang sering kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari adalah peristiwa pembakaran. Pembakaran adalah reaksi kimia antara materi yang terbakar dengan oksigen. Oleh karena itu, reaksi pembakaran sering disebut reaksi oksidasi. Contohnya ada kembang api. Lalu yang kedua ada peristiwa perubahan kimia karena perkaratan. Perkaratan adalah reaksi kimia antara logam dengan udara atau oksigen dan air. Perkaratan merupakan peristiwa perubahan kimia karena menghasilkan zat yang baru. Paku yang terbuat dari besi jika bereaksi dengan udara dan air, maka besi tersebut dapat berubah menjadi karat besi. Di sini contohnya ada logam yang berkarat. Lalu yang ketiga ada peristiwa perubahan kimia karena pembusukan. Apel yang dibiarkan di tempat terbuka dalam waktu yang lama akan busuk. Pembusukan adalah peristiwa perubahan kimia menjadi bau, berlendir, dan mengeluarkan gas. Oleh karena sifat apel tersebut setelah membusuk berbeda dengan apel sebelum membusuk, maka peristiwa pembusukan apel dapat dikatakan sebagai perubahan kimia. Kembali ke yang sebelumnya, faktor-faktor yang mempercepat proses perkaratan antara lain, yang pertama adanya uap air atau udara yang lembab, yang kedua adanya uap garam atau asam di udara, yang ketiga permukaan logam yang tidak rata, yang keempat ada singgungan dengan logam lain. Terus cara apa agar tidak cepat berkarat? Yaitu menghindarkan kontak langsung antara benda yang terbuat dari besi dengan oksigen atau air. Ini dapat dilakukan dengan cara mengecat, melumuri besi dengan oli, lalu membalut besi dengan plastik atau melapisi besi dengan timah, memperhalus permukaan logam, misalnya di amplas, lalu mencegah logam agar tidak terkena uap garam atau asam, menyimpan logam di tempat kering. Lalu yang selanjutnya ada perubahan kimia karena peragian. Proses peragian merupakan proses di mana zat asal yang mengandung karbohidrat atau protein dengan bantuan mikroorganisme, ragi atau bakteri akan berubah menjadi zat-zat lain. Contohnya di sini ada singkong yang dijadikan tape. Lalu selanjutnya ada peristiwa perubahan kimia karena proses fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi karena adanya klorofil atau zat hijau daun. Dengan bantuan sinar matahari, tumbuh-tumbuhan mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan gas oksigen. Lalu ada peristiwa perubahan kimia karena perusakan atau pelapukan. Proses perusakan atau pelapukan yaitu kerusakan yang terjadi karena aktivitas mikroba, enzim, atau reaksi kimia. Contohnya, makanan menjadi basi, minyak menjadi tengi, pelapukan kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Lalu selanjutnya ada peristiwa perubahan kimia karena proses pencernaan makanan. Pada proses pencernaan makanan,
nasi atau karbohidrat dalam tubuh kita dengan bantuan enzim diubah menjadi glukosa. Lalu ada peristiwa perubahan kimia karena proses pernapasan. Proses pernapasan terjadi di mana glukosa dari hasil pencernaan dalam tubuh akan dibakar dengan oksigen, menghasilkan karbon dioksida, air, dan energi. Lalu ada perubahan kimia karena proses fotosintesis. Maaf, sudah ya tadi. Sekian. Penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Susanti. Nah, iya baik, terima kasih. Jadi seperti tadi yang sudah dijelaskan ya mengenai materi. Nah, jadi di sini materi mempunyai manfaat, di mana perubahan fisika berperan penting dalam industri obat-obatan atau farmasi, yaitu dalam proses ekstraksi zat-zat aktif yang terkandung di dalam bahan alam. Seperti halnya perubahan fisika, perubahan kimia pun banyak manfaatnya. Hampir semua industri yang memproduksi bahan baku menggunakan prinsip-prinsip perubahan kimia atau reaksi kimia. Perubahan kimia dan perubahan fisika terkadang terjadi secara bersamaan seperti proses pembakaran lilin, di mana lilin yang terbakar menghasilkan cahaya dan asap hitam, karbon. Hal ini menunjukkan terjadinya reaksi kimia. Di sisi lain, terjadi pula perubahan fisika, yaitu lilin meleleh menjadi cair. Nah, mungkin cukup sekian. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih pada teman-teman. Dari pemaparan materi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa satu, materi merupakan sesuatu yang memiliki massa dan volume serta menempati ruang. Benda-benda di sekitar kita, misalnya meja, mobil, buku, air, dan udara juga merupakan materi selain menempati ruang juga mempunyai massa. Kedua, macam-macam materi terbagi menjadi 3, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Lalu yang ketiga, sifat-sifat materi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu sifat fisik yang berhubungan dengan penampilan fisik yang biasanya dapat diamati dari luar materi, dan sifat kimia yaitu sifat khas menjadi identitas dasar materi yang dapat diamati di dalam materi tersebut. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh dituliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.